Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Izinkanlah saya Eka Apriani, guru UPT SMP Negeri 2 Gading-Rejo untuk mempresentasikan kegiatan 1.2.A.5 Ruang Kolaborasi Modul 1.2. Substansi Modul 1.2 adalah bagaimana manusia tergerak, bagaimana manusia bergerak, dan bagaimana menggerakkan manusia. Bagaimana manusia tergerak dipengaruhi oleh 1. Cara kerja otak, 2. 5 kebutuhan manusia, 3. Tahap tumbuh kembang anak. Cara kerja otak. Guru dalam menjalankan tugasnya sering menggunakan otaknya. Dalam menggunakan otaknya, guru sama seperti manusia biasa, menggunakan cara berpikir cepat dan lambat. Otak manusia terdiri atas bagian otak yang menyerupai otak reptil dan mamalia yang digunakan untuk berpikir cepat, dan otak yang menyerupai otak primata, serta otak luhur manusia yang digunakan untuk berpikir lambat. Kedua percepatan kemampuan otak digunakan seorang guru untuk menjalankan fungsinya sebagai manusia yang harus memiliki rasa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dari dua sistem berpikir ini kita dapat mengetahui kapan saatnya menggunakan dan mengistirahatkan otak kita. Kedua, 5 kebutuhan manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini bersifat fisiologis, ibarat makan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, serta kesehatan. Kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, yaitu kebutuhan ini bersifat psikologis, ibarat rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerjasama, menjadi bagian dari suatu komunitas, dan saling menyayangi. Ketiga, kebutuhan dan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan atau berafiliasi dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, tampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya adalah kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Selanjutnya itu kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan buat mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusias, tertawa. Glasser menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Tahap tumbuh kembang anak menurut Wiraga Wirama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membagi periode usia anak ke dalam 3 tingkatan. 3 tingkatan jiwa tiap 8 tahun atau per minggu. Pertama, wiraga, periode 0 sampai 8 tahun. Dalam hal ini, jasmani, raga, dan indera anak tumbuh pesat sekali. Mereka harus banyak bergerak, melatih otot dasar atau besar, melatih otot halus, mengeksplorasi indera mereka. Tahap wiraga wirama pada periode usia 9 sampai 16 tahun. Anak mulai berkembang pikirannya, maka melanjutkan pendidikan untuk mengakomodasi kebutuhan perkembangan jasmani dan indera mereka yang belum usai. Pendidik juga mulai fokus dalam menuntun proses berpikir anak mereka semakin selaras irama dengan sesamanya dan lingkungannya. Selanjutnya adalah tahap wirama pada periode 17 sampai 24 tahun. Guru pada rentang usia ini menuntun dan menantang anak dalam hal pengelolaan diri dan pengenalan potensi dirinya. Anak dalam periode ini mulai menata bagaimana agar masa depannya senantiasa seirama dan dengan sesama dan semesta. Berikut juga tahap perkembangan psikososial sebagaimana Erik Erikson membaginya dalam 8 tahapan, tapi dalam kegiatan grup penggerak ini kita cukup memahami 6 tahapan saja. Tahap 1 usia 0 sampai 1,5 tahun, tahap 2 usia 1,5 tahun sampai 3 tahun, tahap 3 usia 3 sampai 5 tahun, tahap 4 usia 5 sampai 12 tahun, tahap 5 usia 12 sampai 18 tahun, dan tahap 6 usia 18 sampai 40 tahun. Selanjutnya, bagaimana manusia bergerak? Manusia bergerak dipengaruhi oleh beberapa teori pilihan, motivasi intrinsik, mewujudkan profil belajar Pancasila, dan memiliki nilai-nilai guru penggerak. Terkait teori pilihan, sebagaimana Glasser pernah menyatakan dalam teori pilihan,
bahwa perilaku seorang manusia itu adalah buah dari pilihan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Manusia itu selalu berada dalam situasi untuk memilih ingin melakukan kegiatan tersebut atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Manusia bergerak secara merdeka juga dapat dipengaruhi oleh termotivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Anak-anak berkembang sesuai dengan kodratnya. Tiada lain adalah segala kekuatan yang terdapat pada diri anak itu, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Selanjutnya, bagaimana manusia bergerak itu adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan mempunyai karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun untuk ke-6 dimensi pembentuknya. Dimensi itu antara lain beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mulia, berakhlak mulia, kedua mandiri, ketiga bergotong royong, 4 kebinekaan global, 5 berdalih kritis, 6 kreatif. Ke-6 dimensi ini perlu dilihat secara satu buah kesatuan yang tidak terpisahkan. Apabila satu dimensi ini tidak ada, maka profil ini akan menjadi tidak bermakna. Bagaimana manusia bergerak adalah bagaimana seorang guru penggerak itu memiliki nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai dan peran guru penggerak pertama adalah berpihak pada murid, kedua reflektif, ketiga mandiri, keempat kolaboratif, kelima inovatif. Bagaimana peran guru penggerak? Adalah sebagai berikut. Pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang guru penggerak menjadi seorang pemimpin yang menitik beratkan pada komponen yang terkait erat dengan pembelajaran, seperti kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen, pengembangan guru, serta komunitas sekolah dan lain-lain. Kedua, peran guru penggerak adalah sebagai coach bagi guru lain. Guru penggerak diharapkan juga mampu merefleksikan hasil pengalamannya sendiri serta guru lain untuk dijadikan poin peningkatan untuk pembelajaran. Ketiga, pendorong kolaborasi. Guru penggerak diharapkan mampu memetakan para pemangku kepentingan di sekolah serta membangun dialog antar para pemangku kepentingan itu. Peran guru penggerak selanjutnya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Guru penggerak menjadi seorang pemimpin yang menitik beratkan pada komponen yang terkait erat dengan pembelajaran, seperti kurikulum, proses pembelajaran, dan sebagainya. Kelima, penggerak komunitas taktik. Guru penggerak berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru baik di sekolah maupun wilayahnya. Banyak praktik baik yang bisa dibagikan dalam komunitas tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana menggerakkan manusia. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh. Kedua, memahami diagram identitas gunung es. Ketiga, menerapkan peran-peran guru penggerak. Berpikir strategis dapat diartikan sebagai sebuah pola pikir yang matang dan detail terkait efisiensi mencapai tujuan. Dalam hal ini adalah perubahan transformatif dalam pembelajaran. Adapun menguatkan lingkaran pengaruh adalah sebuah konsep tindakan yang menyadari bahwa perubahan yang sifatnya transformatif tidak bisa dilakukan secara sendiri, melainkan perlu keterlibatan dari pihak-pihak lain yang terkait dalam kaitannya dengan pembelajaran. Maka, berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh sebagai guru penggerak dapat diartikan sebagai seberapa efektif upaya guru dalam mempengaruhi orang di sekitar untuk turut mendukung transformasi pembelajaran. Kesimpulannya, bagaimana strategi guru dalam mengajak atau mempengaruhi orang-orang agar aktif berpartisipasi dalam mencapai perubahan transformatif yang diharapkan. Diumpamakan guru penggerak ini adalah seorang pengemudi di dalam lingkaran pengaruh, maka guru memiliki kendali untuk melakukan pengaturan khususnya terkait ke arah mana kendaraan akan dibawa termasuk tingkat kecepatannya yang semuanya dapat dijangkau. Selanjutnya adalah memahami diagram identitas gunung es. Dalam hal ini guru berusaha menggambarkan bagaimana karakter seseorang itu ditumbuhkan. Pengajar merupakan tukang kebun yang merawat tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada dalam diri murid-muridnya. Pengajar berkesempatan untuk berbagi lingkungan yang dapat menghipnotis identitas anak didik supaya berproses menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Oleh karenanya, pengajar harus terus berbagi diri menjadi teladan nilai-nilai kebajikan dan memanfaatkan ekosistem lingkungan bawah sadar anak, psikis maupun
ekstristik untuk menumbuhkan nilai kebajikan, karena sebagaimana gunung es itu hanya dilihat atasnya saja, tetapi dalamnya atau karakter peserta didik tidak bisa tampak. Maka peran guru adalah untuk memunculkan perilaku baik tersebut dari dalam diri anak. Selanjutnya adalah menerapkan peran guru penggerak. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya peran guru penggerak adalah sebagai berikut: menjadi pemimpin pembelajaran, komunitas praktisi, coach bagi guru lain, kolaborasi antar guru, dan kepemimpinan murid. Ada kaitan erat antara diagram identitas gunung es dengan pertumbuhan profil pelajar Pancasila pada murid, dan transformasi pendidikan adalah kesadaran dan pemahaman terhadap diagram identitas gunung es dapat mengoptimalkan pertumbuhan profil pelajar Pancasila pada murid. Dikarenakan dengan diagram identitas gunung es disadari bahwa potensi murid lebih banyak yang tidak terlihat daripada yang muncul ke permukaan. Dua kondisi inilah yang mempengaruhi karakter murid yang perlu kita maksimalkan pengaruhnya dalam menumbuhkan karakter murid dan profil pelajar Pancasila agar transformasi pendidikan dapat terwujud. Dalam kegiatan elaborasi pemahaman ini banyak sekali pertanyaan yang muncul. Di antaranya adalah bagaimana menguatkan nilai dan peran guru penggerak tersebut pada diri CKB. Maka ada peserta dari CKB menjawab bahwasannya pertama adalah niat yang baik, kedua mengembangkan diri, ketiga selalu berinovasi, keempat merefleksi diri. Selanjutnya ada pertanyaan dari instruktur yang menanyakan, apakah seorang coach harus menguasai materi atau konten? Maka jawabannya adalah tidak perlu. Yang terpenting seorang coach mampu melakukan pembimbingan terhadap cucinya dengan baik. Pada kegiatan elaborasi ini yang terakhir adalah melakukan refleksi elaborasi pemahaman modul 1.2 dengan mengisi kultum. Satu, momen yang paling penting bagi saya adalah, maka jawabannya adalah momen yang penting bagi saya adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mengembangkan inovasi mandiri belajar, berkolaborasi dengan murid dan dekat sejawat, serta melakukan refleksi diri. Pertanyaan kedua adalah, saat itu saya merasa titik dan bagaikan titik-titik. Jawabannya adalah, saat itu saya merasa senang dan antusias sekali bagaikan burung yang ingin segera terbang tinggi dan menguasai langit. Sebelumnya saya berpikir pesimis bagaimana saya dapat merubah dunia pendidikan, bagaimana saya bisa menggerakkan orang lain. Ternyata setelah melakukan refleksi elaborasi pemahaman modul 1.2 dengan Pak Wahyu dan CKP Angkatan 10 yang sangat hebat, saya tergerak ingin bergerak dan menggerakkan orang lain untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama kali akan saya lakukan setelah ini adalah, pertama, luruskan niat, berpikir optimis dan positif, serta selalu semangat untuk mengembangkan diri dan orang lain. Terima kasih, demikianlah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.